Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi simulasi dan komunikasi digital. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Langsung saja kita ke materinya. Di mana fungsi dari VLOOKUP merupakan fungsi yang berguna untuk mengambil data dari format tabel yang tersusun secara vertikal. Sedangkan fungsi HLOOKUP merupakan fungsi yang berguna untuk mengambil data dari format tabel yang tersusun secara horizontal atau mendatar. Nah, data yang diambil tersebut berdasarkan kunci tertentu. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh dari data tabel yang tersusun secara vertikal dan secara horizontal. Nah, nanti kita lihat jika kita ingin menggunakan fungsi VLOOKUP, maka tabel referensinya itu harus berbentuk seperti ini. Nah, tabel referensinya harus tersusun secara menurun datanya. Oke, di mana di sini ada NIS, baru isinya menurun. Lalu di sini ada nama, lalu isinya menurun dan seterusnya. Sedangkan kalau nanti kita pakai fungsi HLOOKUP, maka untuk datanya yang tersaji, kita lihat kalau datanya tersajinya secara mendatar. Oke, maka ini menggunakan fungsi HLOOKUP atau horizontal. Oke. Nah, di sini ada contoh penggunaan dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, di sini adalah struktur dari penulisan VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana untuk struktur dari VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung lookup value, lalu tabel array, koma, call index num, dan range lookup. Nah, di mana untuk penjelasan dari strukturnya tersebut yaitu untuk sama dengan VLOOKUP yaitu fungsi yang nanti akan kita gunakan. Lalu lookup value yaitu nilai atau sel referensi yang dijadikan kunci dalam pencarian data. Lalu tabel array yaitu tabel atau range yang menyimpan data yang ingin dicari. Lalu kolom index number yaitu nomor kolom yang ingin diambil nilainya untuk fungsi VLOOKUP. Nah, lalu yang terakhir adalah range lookup yaitu nilai logika true or false, di mana jika ingin menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP, jika ingin mengembalikan nilai dengan metode kira-kira berarti kita menggunakan true, dan jika kita ingin mengembalikan nilai secara tepat berarti menggunakan false. Oke, nah langsung aja di sini kita mau coba buat atau coba masukkan data atau mengambil data dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini ada tabel berisikan NIS, lalu nama, jurusan dan keterangannya ini masih kosong. Oke, yang ada di sini hanya NIS. Nah, NIS ini yang nanti dijadikan sebagai kunci untuk mengisi dari kolom nama, kolom jurusan, dan kolom keterangan. Nah, berarti NIS ini di dalam struktur yaitu sebagai lookup value. Oke, nah lanjut. Nah, di sini kita lihat untuk mengisikan nama, maka ada di tabel referensi yang ini. Oke, jadi kita mau pindahin nama ini ke sini. Gitu ya, berdasarkan NIS-nya. Jadi kita sesuaikan untuk NIS 11020 yaitu Anthony dan seterusnya. Oke, nah untuk jurusan juga sama. Kita nanti ngambil data dari sini. Nah, berarti untuk
pengambilan data dari kolom nama dan jurusan karena datanya tersaji secara vertikal, berarti kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, nah sedangkan untuk mengisi kolom keterangan, maka kita ambil referensinya dari tabel ini. Nah, tabel ini tersajinya secara mendatar, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, nah langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan untuk mengambil nama, yaitu VLOOKUP buka kurung, masukkan lookup value-nya. Nah, lookup value-nya di sini yaitu NIS sebagai kuncinya. Oke, lalu koma, kita masukkan tabel array-nya. Nah, tabel array ini yaitu ada di sini. Oke, ini adalah tabel array. Nah, tabel array itu apa? Tabel atau range yang mana menyimpan data yang ingin kita cari. Nah, tabel array-nya di sini berada di mana? Berada di B11 sampai dengan D16. B11 sampai dengan D11. Lalu kita tekan F4 satu kali untuk mengunci tabel tersebut, supaya nantinya dia tidak lari kemana-mana tabelnya. Atau kita kasih fungsi absolutnya, sehingga nanti menghasilkan $B $11 sampai dengan $D $16. Oke, lanjut kita masukkan yang kedua, masukkan kolom index number. Nah, karena di sini yang mau kita ambil datanya ada di kolom nama. Nah, kolom nama dalam tabel array ini dia berada di kolom keberapa? Kolom index numbernya. Nah, kita lihat, kita menentukannya lihatnya dari sini. Dalam tabel array ini terdapat 3 kolom. Kolom pertama untuk NIS, kolom kedua untuk nama, dan kolom ketiga untuk jurusan. Berarti ketika kita mengambil data nama yang ada di tabel array tersebut, maka otomatis kolom yang kita pakai atau kolom yang kita panggil adalah kolom 2. Lalu koma, masukkan range lookup-nya. Karena kita mau nilai pasti, maka kita langsung kasih false. Tutup kurung, lalu enter. Maka di sini muncul nama Anthony sesuai dengan tabel yang ada di sini. Oke, kita lihat di sini dia mengambil dari kata kunci. Kata kuncinya di sini adalah 11020. Lihat dari mana tabel array-nya ada di sini. Oke, lalu 11020 itu siapa? Si Anthony, maka terpanggillah Anthony di sini. Oke, lanjut yang kedua, sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu masukkan lookup value-nya atau kuncinya, lalu koma, masukkan tabel array-nya, lalu kita kasih F4 satu kali, lalu koma, kita masukkan kolom index number-nya yaitu 2. Oke, nah, karena nama ini masih, Anthony ini masih berada di Immanuel ini masih berada di kolom kedua atau berada di kolom nama. Oke, lalu koma, false, tutup kurung, enter. Oke, nah ini kita bisa langsung ke bawahin. Oke, maka muncul Sandra, Rismani, Yunita, dan Zara sesuai dengan tabelnya. Oke, lanjut kita ke jurusan. Oke, untuk jurusan kita lihat dari tabel referensinya. Di sini tabel referensinya masih menggunakan atau masih tersaji data dalam bentuk vertikal.
maka kita pakai VLOOKUP. Itu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu masukkan kuncinya, lalu koma, masukkan tabel array-nya, lalu kasih F4 satu kali, koma, masukkan kolom index number. Lihat di sini untuk jurusan berarti kolom index numbernya berapa? Ini 1, nama 2, jurusan 3. Berarti yang kita panggil adalah si kolom ketiga dari tabel array yang kita tandai. Oke, maka di sini koma 3, koma false. Tutup kurung, enter. Oke. Sekali lagi, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu masukkan kuncinya. Masukkan kunci yang ini. Masukkan kuncinya, koma, masukkan tabel array-nya, lalu F4 satu kali, lalu koma, kasih kolom index numbernya 3, lalu kasih keterangan false, tutup kurung, enter. Lanjut kita ke bawah ini. Oke, lanjut untuk keterangan. Nah, keterangan apakah masih ada di sini? Tidak ada. Nah, keterangan datanya tersaji dalam bentuk barisan atau disajikan secara mendatar. Nah, berarti kalau data disajikan secara mendatar, maka kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Oke. Nah, untuk HLOOKUP bedanya kalau tadi kita lihat kolom index number. Nah, kalau untuk HLOOKUP yang kita lihat datanya yang kita ambil nanti adalah row index number atau baris index number. Nomor baris. Nah, nomor barisnya berarti kita lihat untuk NIS di baris pertama, untuk keterangan di baris kedua. Oke, ini pertama, ini kedua. Kalau tadi kan ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, gitu kan. Nah, kalau yang ini 1, 2. Jadi bisa dipahamin bedanya ya. Kalau ini melihat kolom, kalau ini melihat baris. Oke, lanjut. Sama dengan fungsinya HLOOKUP, buka kurung, lalu masukkan kuncinya, lalu koma, masukkan tabel array-nya. Berarti mulai dari G10 sampai dengan L11. Lalu kasih absolute F4 satu kali, lalu koma, masukkan row index number-nya. Untuk keterangan di sini berarti ada di baris kedua dalam tabel array. Koma 2, false. Tutup kurung, enter. Oke, nah false ini bisa diganti dengan 0 untuk false dan true, dan 1 untuk true. Ya, jadi nanti kita coba sama dengan HLOOKUP yang kedua ya. Buka kurung, lalu masukkan kuncinya, lalu koma, masukkan tabel array-nya, lalu F4 satu kali, lalu koma, masukkan baris kedua, koma 0. Tutup, enter. Oke. Lalu tinggal kita copy. Maka di sini sama ya. Lanjut untuk contoh kedua, di mana di sini ada daftar gaji karyawan. Nah, kita lihat nih, ada daftar gaji karyawan. Nah, di mana daftar gaji karyawan ini berisikan nomor induk karyawannya, lalu divisi dan nama pegawai. Yang masih kosong di sini adalah gaji pokok, tunjangan, transport, lalu gaji kotor, pajak, dan gaji bersih. Nah, sekarang kita coba masukkan semua datanya dengan menggunakan fungsi HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, kita lihat tabel referensinya ada di bawah sini, di mana di sini ada tabel gaji dan ada tabel penghasilan. Ada tabel pajak penghasilan, di mana tabel
gaji ini berisikan gaji pokok, tunjangan, dan transport. Lalu di sini tabel pajak penghasilan berisikan pajak sesuai dengan divisinya masing-masing. Nah, kunci dari untuk mengisi tabel ini adalah kita lihat kuncinya di sini adalah divisi. Jadi, dia gaji, tunjangan, transport, dan pajak tergantung atas divisi. Berarti divisi di sini adalah dimulai dari C28 sampai dengan C35. Oke, nah maka kita lihat untuk mengisi gaji pokok di sini, maka data yang tersajikan dalam bentuk vertikal. Maka nanti untuk gaji pokok, tunjangan, dan transport kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Sementara untuk menghitung pajak penghasilan kita menggunakan HLOOKUP. Oke. Nah, untuk gaji kotor sama gaji bersih, gaji kotor berarti nanti kita tambahin dulu gaji pokok, tunjangan, dan transport, dan gaji bersih berarti gaji kotor dikurang dengan pajak, maka menghasilkan gaji bersih. Langsung saja, di sini untuk gaji pokok sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masukkan kuncinya, lalu koma, masukkan tabel arraynya. Tabel arraynya berarti dimulai dari sini, dari B41 sampai dengan E43, lalu dikasih F4 satu kali, koma, masukkan kolom index number. Nah, kolom index numbernya ingat 1, 2, berarti ada di 2 untuk gaji pokok. Lalu koma, kita pakai 0 aja, lalu tutup enter. Oke, sekarang yang kedua, ini langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, ini kenapa NA? Karena di sini belum terdefinisi sama dengan sum, buka kurung. Nah, oke. Nah, untuk tunjangan langsung saja kita sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masukkan kuncinya, koma, masukkan tabel arraynya, lalu F4 satu kali, koma, 3, 0, tutup enter. Oke, lanjut copy ke bawah. Terus untuk transport sama dengan VLOOKUP, lanjut untuk transport sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu masukkan kuncinya, koma, masukkan tabel arraynya, F4 satu kali, koma, masukkan kolom keempat, koma, 0, tutup enter. Oke, nah sekarang lanjut ke gaji kotor, berarti sama dengan sum, buka kurung, langsung aja ini. Oke. Kita lanjut ke pajak. Nah, lihat di sini. Untuk menghitung pajak berarti kita ambil dari data atau tabel pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini disajikan datanya dengan menggunakan atau tersusun secara horizontal atau secara mendatar. Maka fungsi yang kita gunakan nanti adalah lookup. Oke, nah langsung aja di sini kita buat sama dengan lookup, buka kurung, lalu masukkan kuncinya atau masukkan lookup value-nya, lalu masukkan tabel arraynya. Setelah itu kita di sini kita F4 satu kali, lalu masukkan baris untuk pajak ada di baris kedua, lalu koma 0, tutup enter. Nah maka hasilnya adalah 0,03 karena di sini 3% terus diubah menjadi 0,03. Nah tapi ini nggak bisa begini. Jadi langsung aja kita untuk menghitung pajak langsung hasil dari pengambilan data ini kita kalikan dengan gaji kotor. Berarti tambah lagi di sini rumusnya kita kasih bintang, lalu kita klik.
Maka untuk pajak yang harus dihasilkan untuk pajaknya adalah sebesar 277.500 dari 3% dari 9.250. Oke, untuk yang pajak. Untuk pajak yang kedua sama dengan lookup, buka kurung, lalu masukkan kuncinya, lalu koma, masukkan tabel arraynya, lalu F4 satu kali, lalu koma 2, 0, tutup kurung, lalu dikalikan dengan H29, lalu dikalikan H29, enter. Oke, lalu tinggal kita copy ke bawah. Oke, sekarang untuk menghitung gaji bersih sama dengan berarti gaji kotor dikurang dengan pajak, maka gaji yang diterima adalah sebesar ini. Oke, ini tinggal kita turun ke bawah. Sip. Ini tinggal kita tarik ke samping. Oke. Nah, selesai untuk materi dari lookup dan VLOOKUP. Nah, sekian materi hari ini untuk materi lookup dan VLOOKUP-nya. Semoga bisa dipahami, tetap jaga kesehatan, dan semangat untuk pembelajaran jarak jauhnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.